Hai, kali ini kita akan membahas saham Prodia Widya Husada Tbk dengan kode saham PRDA. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan PRDA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q2 2022 sebesar 2,45 T mengalami penurunan sebesar minus 15,79% menjadi 2,24 T di Q3 2022. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar minus 15,8% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 9,2% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan PRDA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 657,56 M mengalami penurunan sebesar minus 41,34% menjadi 385,73 M di Q3 2022. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 41,3% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 26,6% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan PRDA ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin, GPM perusahaan ini mengalami penurunan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 61,0% turun menjadi 60,7%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami penurunan, pada tahun lalu sebesar 24,7% turun menjadi 17,2%, penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami penurunan, tahun lalu sebesar 30,2%, dan pada tahun ini turun menjadi 18,2%. Return on equity dari perusahaan PRDA ini sebesar 18,2% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini sangatlah melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas atau kewajiban perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,18 kali, nilai ini sangat rendah dan bisa dikatakan perusahaan ini aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan PRDA ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,02 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 5.264 dan saat ini harganya ada di 5.825 sehingga memiliki margin of safety sebesar minus 11%. Saat ini harga saat ini sudah kemahalan dan ada baiknya untuk menunggu agar harga sahamnya turun. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.